mau nggak mau itu kita sama temen harus saling gantian. Jadi selama kakak kuliah, pernah nggak sih kakak ngerasain titik terendah gitu? Pas selama kuliah nih. Iya. Kayaknya baru kemarin deh. Pas kebetulan ini kan UAS kemarin bulan kemarin itu. Terus aku perwakilan Kabupaten Bungo, Bujang Gadis ke Jambi. Nah, jadi aku ninggalin UAS aku. Jadi kan nyusul tuh, sedangkan teman-teman yang lain udah masuk dinas di RSUD. Jadi sedangkan aku ujian belum, praktik di labor belum. Kayak aku pusing sendiri sih jadinya, kayak bener-bener yang nangis tiap malam, mikirin gimana ini aku dinas udah jalan, sedangkan ujian belum terlaksana gitu. Itu sih menurut aku, kayak bener-bener kelagapan gitu kan. Berarti sekarang sudah UAS apa belum? Belum beberapa, belum semua, cuma beberapa. Itu harus dinilai juga berarti? Kalau susulan Enggak. yang penting kan kita melaksanakan Iya. ujian. Yang penting itu nggak harus sih, karena kalau nggak kan sayang sekali kan, nilai IPK-nya bisa turun gitu. Terus pas kakak ngerasain itu, apa yang membuat kakak bangkit gitu dari titik terendah kakak? Nah, itu yang membuat aku bangkit support dari mama aku, bapakku sih. Kebetulan kan aku ngekos di sini, terus mama aku tahu kalau aku tuh dia tahu kalau anak aku lagi ngerasain sulit gitu kan. Dia ngeh terus dia datang ke sini. Jadi dia kayak ngebantuin ini itu kayak nyemangatin gitu sih. Jadi itu yang buat aku bangkit kayak dari orang tua ini. Kalau boleh tahu orang tuanya tinggalnya di mana? Di Kuamang. Oh, Kuamang. Iya. Berarti asli orang Kuamang. Iya. Selain orang tua nggak ada yang lain? Enggak sih. Nggak ada. Berarti belum ada ya guys? Iya, belum ada. Random kali. Nah, kenapa sih belum kepikiran ya tentang support system selain orang tua gitu? Pikiran sih, cuma lebih kayak malas aja kalau cuma kenal terus kayak Buang-buang waktu ya ya. minimal transfer dong sebenarnya. Ya minimal transfer dong. Harus kayak gitu sih. Bener-bener. Terus kalau untuk sekarang kalau Support system gitu. ya nggak dulu sih kalau sekarang. Soalnya kalau kita mau berkarir itu kalau pribadi aku karir itu nggak bisa sejalan bersamaan dengan kita. Wah. Jadi harus fokus satu-satu dulu. Emang susah nanti kalau bisa kita lagi ngejar karirnya, tapi kita punya pasangan terus lagi berantem tuh nggak ngaruh ke Kalau punya pasangan kuras energi buat apa ya? Iya. Kayak percuma gitu, buang-buang waktu. Nah, ini kan tadi kan tema kita kesehatan nih. Boleh tahu nggak sih, menurut kakak nih apa saja sih yang mempengaruhi masalah kesehatan gitu? Yang pertama itu yang paling utama sih, itu pola hidup yang tidak sehat ya. Terus pola istirahat, tidur yang kurang. Kemudian faktor keturunan juga itu bisa menjadi penyebab umum dalam kesehatan. Berarti yang suka begadang tuh nggak baik ya? Nggak baik. Nah, berarti begadang emang nggak bisa jadi faktor kesehatan yang memburuk gitu kan? Iya, bisa faktor dari penyebab dampak dari begadang tadi itu bisa darah rendah. Oh, iya. Nah, itu bisa. Terus kayak kita kalau sering begadang sering berjawab nggak sih? Iya. Nah, ya itu bisa juga faktor dari begadang itu. Berarti kan nggak pernah begadang ya? Soalnya mulus sekali. Iya. Boleh. Nah, kan tadi begadang nih mempengaruhi kesehatan. Ada nggak sih selain begadang gitu? Begadang tadi itu kan pola tidur, pola istirahat yang tidak baik. Iya. Terus tadi aku sebutin juga dari faktor perilaku hidup yang tidak sehat. Kayak kita dari makanan, itu kalau kita kan kalau apalagi remaja-remaja sekarang tuh makanan sembarangan, Iya. ya kan nggak dipilih. Yang penting yang viral-viral gitu kan. Nah terus selanjutnya untuk faktor keturunan. Jadi kalau faktor keturunan itu misalnya ibunya kayak contohnya kemarin aku punya pasien, itu dia masih terbilang usianya
sangat muda, dia sudah terkena CA mamae. Nah, itu kanker keturunan, Itu apa itu? kanker payudara. Iya, dia masih umur usia 14 tahun. Iya. 14 tahun. 14 tahun. Berarti itu turun dari orang tuanya. Iya, keturunan dari emang dari ibu terus neneknya kayak gitu. Selain itu pola makan juga harus dijaga nggak sih? Iya. Kayak nggak boleh makanan pedas gitu kan? Nah, Nah, menurut kakak nih ada nggak sih tips yang bisa diikuti siapa aja gitu dalam menjaga kesehatannya? yang pertama kita bisa atur pola makan tadi, pola hidup, kemudian kita jaga kebersihan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa kayak berolahraga, terus istirahat itu yang cukup, jangan kebanyakan begadang tadi. Ini sih itu kayak. Kan tadi berhubungan dengan olahraga ya. Aku mau nanya bagaimana cara mencegah masalah kesehatan, contohnya seperti kelebihan berat badan. Nah, untuk kelebihan berat badan sendiri itu kan biasanya bisa terjadi karena seseorang itu tidak mengatur cara makan dia ya. Jadi kayak makannya sembarangan, semua dimakan, nggak ada pilih-pilih ya kan. Nah, untuk mengatur kelebihan berat badan sendiri itu kita bisa kayak melakukan diet sehat ya, jangan kayak kita menyiksa diri. Kayak misalnya kan kadang tuh sekarang banyak kan orang-orang diet nggak makan nasi seharian, cuman kayak makan buah gitu kan. Bahkan ada yang kayak makan berat badan, nah itu nggak boleh ya. Karena kayak kalau dipikir secara logika ya kan, ada obat untuk menurunkan berat badan dengan instan, kayak pasti ada dampaknya. Kan? Pengaruh Jadi iya, jadi kalau kita mau melakukan diet untuk mengatasi kelebihan berat badan tadi, itu kita kayak bisa berolahraga sih. Kayak sekarang nih, ibu banyak tuh kan yang pengen kurus, dia senam. Iya. Ya kan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Terus yang kedua kita bisa ngelakuin diet sehat gitu sih. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih tips diet yang sehat bagi kita yang kelebihan berat badan gitu? Yang pertama ya kita harus kayak konsumsi buah-buahan, tapi kita jangan terlalu mengurangi untuk makan nasi. Jadi karena kan tubuh perlu karbohidrat ya kan. Terus kita imbangi dengan sayur-sayuran kayak gitu. Intinya setiap harinya menunya itu diatur sesuai dengan diet yang sudah diatur tadi. Nah, sebagai perawat kan biasanya kan ada itu belajar tentang etika perawat. Iya. Nah, boleh nggak sih jelasin sedikit? Boleh. Nah, kalau untuk etika keperawatan sendiri itu kan gimana itu sebagai pedoman kami sebagai perawat dalam melakukan tindakan untuk melayani masyarakat ya. Nah, terus kalau untuk dalam keperawatan sendiri itu ada 7 prinsipnya, emang ada ketetapannya. Itu diantaranya kayak ada kita harus jujur, kemudian kita harus bersikap adil kepada seluruh pasien, tidak membeda-bedakan kan. Misalnya ini pasien kelas 1 kita harus melakukan dengan terbaik gitu kan, dengan sebaik mungkin, sedangkan yang kelas 3 cuma kelas 3 gitu kan, kita cuma yang acuh-acuh. Nah itu tidak boleh dalam perawatan. Itu ada nggak sih sanksi kalau misalnya kita melanggar gitu? Oh ada. Kalau misalnya kita nggak jujur tuh kan, kita misalnya ada pasien yang misalnya meninggal ya kan, terus kita mengurus jenazahnya, terus kita mengambil sesuatu barang berharga milik pasien, terus ketahuan, itu ada sanksi tertentu dari keperawatan sendiri. Nah, selanjutnya tuh kan perawat itu identik dengan infus, suntik gitu kan. Ada nggak sih teknik yang apa? Yang nggak buat sakit lah gitu? Intinya namanya kita kalau berobat ya, itu kan berobat ibaratnya kan, kita mau sehat itu kan harus merasakan sakit dulu. Jadi kalau untuk sakit atau enggaknya itu tergantung dari, kalau misalnya kita mau pasang infus nih, tergantung si vena dari pasien itu mudah atau enggak. Kadang tuh kan ada yang venanya kecil susah dicari, nah itu yang sedikit menyulitkan bagi perawatnya. Berarti itu yang buat sakit gitu ya? Iya. Kalau untuk yang keluar darah itu normal nggak sih? Untuk apa nih? Kan kalau disuntik Yang infus itu ada keluar darah gitu kan? Kalau infus itu emang harus ada keluar darahnya sih. Itu keluar darah. menandakan kalau berarti si selangnya itu masuk Oh gitu. Nah,
kadang kan ada yang berceceran Iya, gitu ya. iya. Nah itu kadang mungkin perawatnya kurang sigap gitu kan, jadi kayak dibiarin lama gitu, jadi keluar darahnya. Ngilu ya guys. Lanjut. Selanjutnya Clara ada nggak sih? Mau tanya? Em, aku boleh nanya nggak sih tentang pengalaman kakak selama praktek itu gimana? Pengalaman yang bagaimana nih, yang seru, yang Boleh semuanya Boleh, diceritain iya. gitu. kalau yang seru nih, kalau misalnya praktek lagi bagian dapat shift yang rame-rame, misalnya 4 orang. Nah di situ kayak ngerasa nggak capek kita ngejalanin dinasnya, karena kan banyak teman cerita Iya. kayak gitu. Terus kalau untuk yang nggak enaknya, kalau cuman berdua, dapat teman sih cuman berdua. Misal kalau yang di rumah sakit sini tempat aku dinas, kebetulan yang pasiennya banyak itu kan bedah internet. Jadi kalau kemarin itu aku di bedah, dinas cuma berdua, sedangkan pasien 30 lebih gitu kan. Nah di situ kayak ngerasa capek banget. Ini telapak kaki kadang kayak udah gak nyentuh lagi karena kayak udah jalan sana sini terus gitu kan. Nah selama praktek di situ ada nggak sih kayak rasa pengen justru jadi perawat gitu kan udah capek gitu. Kadang ada sih kayak kenapa aku masuk ini, padahal ini keinginan aku dari awal gitu kan. Ya ada sih rasa-rasa misalnya sedikit gitu kan. Tapi balik lagi motivasi awal tadi pengen jadi perawat kan. Ya. Selanjutnya ada nggak sih kesulitan Kak Ismah nih dalam mencari pasien sama praktek di kampus? Kalau untuk di kampus sendiri sih enggak ya, karena mau nggak mau itu kita sama temen harus saling gantian. Oh iya. Jadi kayak misalnya suntik nih, temen suntik kita suntik temen juga gitu, jadi gantian. Pernah nggak dapat temen yang salah suntik gitu? Pernah dong, pernah. Cuman kan namanya belajar ya, Iya. jadi ya harap maklum gitu kan. Kadang udah sini udah pecah, ganti sini sampai berhasil gitu sih. Itu pedih gak sih? Ya pedih sih. Tapi nggak menyurutkan semangat dalam meraih prestasi di keperawatan. Enggak, seru kayaknya. Nah, sama praktek di rumah sakit nih, ada nggak sih pengalaman horor gitu kan? Biasanya identik rumah sakit itu identik dengan kamar Ya. mayat gitu. Kalau untuk kamar mayat sendiri, sejauh ini aku belum pernah sih ke kamar mayat, karena emang mungkin bagian aku pas aku shift aku gitu kan belum ada, nggak ada yang meninggal terus yang harus diantar kamar mayat itu nggak ada. Cuman kalau dari teman-teman yang lain itu katanya banyak sih, kayak yang nangka inilah, yang ada yang itulah gitu lah, banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk aku pribadi belum sih sejauh ini nggak ada. Berarti selama praktek belum pernah kayak praktek malam gitu? Pernah. Pernah, tapi nggak udah ngerasain. Nggak ada sih.